Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi pada agenda pada malam hari kita, yaitu Daily Scrum yang kedua dengan saya, Igustil Niki Jagadita dengan NIM 1423004. Dengan saya Wahidi Susanto dengan NIM 1204230059. Dan saya Tata Junista Prasetyo dengan NIM 120423003. Oke, bisa dimulai dari dev team, progresnya sudah sampai tahap mana? Oke, bisa kelihatan kan di share screen saya. Sudah. Oke, jadi progres kita sebenarnya agak lumayan banyak, cuma agak terjadi miskomunikasi ya. Jadi sebenarnya detail produknya itu sudah ada, tapi data dari detail produknya ada sedikit kecelakaannya itu keganti ya, bukan dihapus, keganti. Jadi untuk saat ini sebenarnya detail produknya udah jadi, dan setiap kita ngeklik detail produknya itu sebenarnya udah bisa. Cuma ya karena datanya agak keganti ya, jadi belum bisa ditampilkan sekarang. Nah, cuma saya memperbaiki beberapa bug waktu proses sprint kemarin, yaitu ada di tanggal flash sale ini. Nah, tanggal flash sale ini sebelumnya itu dia terus 24 jam saat kita mengunjungi websitenya. Sekarang 24 jamnya itu real time. Nah, ini kan sisa 9 menit. Berarti sisa 9 menit itu juga flash sale itu selesai, analoginya seperti itu. Nah, flash sale ini akan terus nge-reset lagi ke 24 jam saat 9 menit ini selesai. Nah, kemudian kita berlanjut ke cart. Bisa dilanjut, Mbak Tata? Oke, di sini ada keranjang ya. Nah, di sini itu kalau misalnya yang di keranjang itu kalau kamu tolong dipencet plusnya, itu dia bakal nambah. Nah, di detailnya itu bakal nambah. Terus kalau di scroll ke bawah yang di rekomendasi ini, kalau misalnya nambah yang lain juga dia bakal ketambah di keranjangnya begitu. Cuma di sini untuk eh, apa paymentnya dan checkoutnya ini belum terintegrasikan ya, belum ada selanjutnya bagaimana. Jadi cuma tampilan keranjangnya aja yang seperti ini begitu. Oke, apakah ada progres lainnya? Nah, izin menambahkan juga sebenarnya fitur lainnya itu adalah fitur search. Nah, fitur search ini udah dikembangkan juga, tapi masih on progress sekali. Jadi saat ini kita sedang mengembangkan fitur search dan filter juga untuk fitur search-nya. Kemudian coba ketika kita log out di sini, nah kita sudah bisa menggunakan reset password-nya. Misal ini, kita punya username ini. Sebentar ngetik dulu. Nah, ini kan dicek data emailnya. Nah, ditemukan username dan namanya siapa. Kemudian ini bisa langsung reset password gitu. Kita Izin bertanya, masukkan itu password barunya. itu Oh ya, email silakan. yang diverifikasi itu nanti bisa kehubung nggak ke email kita? Apa masih kayak dummy Nah, gitu? untuk saat ini sih masih demo aja, nggak bisa langsung emailnya kita karena menurut kami logikanya agak rumit, tapi email ini diambil dari database-nya kita. Jadi ketika kita udah masukin, kita udah daftar nih password dan juga bukan password, maksudnya email dan juga passwordnya. Pas kita daftar, itu emailnya akan otomatis masuk ke dalam database kita. Nah, untuk reset password ini kita cuma butuh masukin email aja dan ngambil data data emailnya itu, kemudian reset password seperti itu. Nah, ini sudah bisa reset password dan bisa login gitu. Ini berarti kemarin yang OTP gantinya pakai forgot password gitu, apa? Iya, benar. Karena OTP menurut saya
logikanya juga agak rumit ya diterapkan di sisa-sisa sprint ini. Jadi kita ambil yang jalur singkatnya aja, tapi fungsinya masih tetap ada, yaitu reset password pakai email database itu. Oh, oke. Eh, aku mau nambahin aja sih pas waktu yang Yudi bilang apa yang flash sale jamnya itu bisa nggak ya disesuaiin sama jam ya real time, maksudnya real time waktu real itu kan masih apa ya kayak gambarannya, tapi nanti kalau semisal kan udah jadi kan, nah nanti selanjutnya dibuat jamnya itu ngikutin ya jam yang ada di waktu kita WIB gitu kan sekarang jam 8 nih berarti kemungkinan flash sale-nya nyisa 4 jam lagi gitu kan kalau pas 24 jam gitu gimana apa bisa Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma kita akan fokus ke bug-bug yang ada terlebih dahulu. Nah, jadi kita menyampaikan juga bug yang ada selama kita menjalankan ini. Yang pertama itu saat mengunjungi webnya seharusnya splash screen dulu. Nah, tapi sepertinya ada masalah di bagian roots-nya, jadi dia langsung menuju ke login. Nah, itu termasuk bug satu. Kemudian bug yang kedua itu ada data login yang terus hilang. Nah, itu tuh kami masih menganalisis kenapa data loginnya itu terus menghilang gitu saat kita, misalnya kita ngunjungin webnya, kita masukkan data, tapi saat kita keluar lagi, datanya itu udah nggak ada. Nah, itu kami perlu analisis bagian situ. Yang ketiga mungkin bugnya yang seperti Kiki bilang tadi, itu jamnya itu belum menurut menurut kita. Jadi kemungkinan akan diperbaiki lebih lanjut sih. Dan yang bug keempat tadi yang soal detail produk tadi itu juga riskan sebenarnya. Jadi perlu kami baikin juga yang di bagian situ. sih masukanku dari itu berarti setelah dari kemarin yang udah bagus terus ketambahan codingan lagi berarti nambah pekerjaan ya untuk dev team ya karena codingannya tidak terintegrasi dengan bagus, bukan begitu? Iya, iya benar. Ya udah nggak apa-apa, yang penting waktunya cukup untuk menyelesaikan sprint 2 ini. Apakah ada tambahan untuk dev team berbicara ya pendapat mengenai webnya ini? Dari saya cukup, mungkin Mbak Tata pengen nyampein sesuatu mungkin. Enggak, cukup. Oke, berarti yang keranjang nanti bisa di-update lagi ya, di-update lagi biar bisa check out dan lain sebagainya. Bisa-bisa. Oke, udah nggak ada yang mau didiskusikan lagi di daily scrum yang kedua ini? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih dev team dan semangat untuk pengerjaan webnya yang malah menjadi rumit. Ya, terima kasih teman-teman dev team sudah bergabung. Terima kasih, saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Terima kasih.